Zhou Cai tertegun untuk waktu yang lama sebelum menjelaskan maksud Qin Yichen. Menulis bersama orang ini bukan untuk tunduk dan bersikap lunak, tetapi ingin datang kepadanya untuk menang banyak. Sejujurnya, bukan karena kepala Zhou Cai tidak cerah. Itu karena dia tidak berharap Qin Yichen datang ke sini. Zhou Cai berpikir bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi akan lunak, dan bahkan berpikir bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak dapat menanggung 10.000 kristal peri, apalagi dia. Semua orang di tempat kejadian tidak menyangka Qin Yichen tidak akan lunak, itu saja, tapi juga mengapa terus bertaruh. Dan bertaruh pada diri Anda sendiri untuk menjaga lautan kesadaran. Zhou Cai kacau. Dia tidak tahu. Siapa yang memberi keberanian pada Qin Yichen? Huangfu. Kaisar kunci Huangfu juga tidak akan berfungsi. Bahkan jika tahap pertama Sekte Abadi Sekte Surgawi Yuan seperti kuda hitam dalam kompetisi, jangan lupa, Sekte Abadi mereka adalah yang pertama. Berapa jarak antara yang pertama dan yang ketujuh? Apakah orang-orang ini tidak memikirkan poin? Terlebih lagi, menurut Zhou Cai, tahap pertama dapat memenangkan tempat ketujuh dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan keberuntungan menyumbang banyak poin pencapaian hebat. Tetapi di pertandingan kedua, tidak ada keberuntungan sama sekali. Selain itu, terlepas dari peringkatnya, hanya dari celah kekuatan, Zhou Cai tidak dapat membayangkan bahwa Qin Yichen dapat memiliki peluang untuk menang. Yang terendah dari alam Sekte Abadi lebih baik daripada yang tertinggi dari alam Sekte Abadi Yuan Surgawi. Bukankah itu cukup untuk mengatakan semuanya? Setelah hening lama, saya melihat Zhou Cai menarik napas. Tuan Muda Qin, saya akan mengkonfirmasi lagi. Apa yang Anda katakan barusan adalah bertaruh 500 sianjing. Bertaruh pada diri Anda sendiri di pertandingan kedua, dapat melestarikan lautan kesadaran, ya apa? Setelah melihat sujud Qin Yichen, sudut mulut Zhou Cai berkedut. Dia sedikit tidak percaya. Tuan Muda Qin, apakah benar saya tidak percaya pada kekuatan Dewa Sekte Xiao Immortal saya? Ini sedikit mengancam. Tetapi Qin Yichen masih tersenyum. Kekuatan Sekte Anda, Qin ini secara alami tidak dapat diremehkan. Tetapi Qin ini tidak pernah menyerah pada kekuatannya sendiri. Mendesis. Zhou Cai menarik napas dalam-dalam, mengira kepala orang ini sangat ironis. Jangan melihat tahap pertama Sekte Abadi Yuan Surgawi, yang memenangkan tempat ketujuh dalam kontes. Tetapi di mata Zhou Cai, ada puncak suci, dan bahkan 3 orang dewasa yang memiliki Sekte Abadi tidak memenuhi syarat untuk mengangkat sepatu. Memikirkan hal ini, Zhou Cai juga marah. Salah satunya karena Qin Yichen gagal menghargai kebaikan seseorang. 2 karena pihak lain tidak hanya turun untuk mengakui kesalahannya, tetapi juga terus bertaruh, karena dia menggunakan rumah judi ini sebagai sapi perah. Segera, senyum tipis Zhou Cai berkata, Tuan Muda Qin, saya mendorong Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Bagi Anda, taruhan ini bukan hanya taruhan, tetapi mungkin asuransi. Ancamannya lebih jelas. Tetapi Qin Yichen masih berpura-pura tidak mengerti. Mengerutkan kening. Mengapa Zhou Fangzhu tidak memahami Qin ini? Qin ini hanya taruhan. Jika tidak ada yang lain, cepat dan pasang taruhan. Begitu kata ini keluar, Zhou Cai belum berbicara. Tetapi bawahan pihaknya tidak tahan. Qin Yichen, kamu kurang berpura-pura bodoh. Bisakah kamu menjaga laut kesadaran? Don, tidakkah kamu memiliki poin di hatimu? Berikan wajahmu untuk tidak malu. Ngomong-ngomong, dan tidak ada yang pernah memenangkan 10.000 peri di kasino Shen Xiaoku. Saya menyarankan Anda untuk tetap tidak menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Jika Anda memahami sesuatu dan menyenangkan 3 orang dewasa, Anda mungkin dapat mengangkat tangan dan melepaskan kuda Anda. Tetapi jika Anda bersikeras, kata-kata bawahannya jelas lebih jelek dari Zhou Cai, karena selalu ada orang yang menyanyikan wajah merah. Kedua, bahkan jika Qin Yichen adalah master pil suci, itu normal bahwa mereka tidak dapat dibandingkan. Tetapi yang pertama sangat sombong sehingga akan memakan waktu beberapa hari. Merosot, jadi, siapa yang akan memberikan tampilan bagus pada iblis? Dan Zhou Cai tidak menghentikan bawahannya, meskipun ini agak sombong. Tetapi karena pihak lain gagal menghargai kebaikan seseorang, mengapa tidak menjadi sombong? Bahkan kerumunan penjudi di sisi mereka terlihat aneh dan berdiskusi dengan semangat. Aku tidak salah. Orang-orang ini tidak hanya tunduk, tetapi berani bertaruh bahwa mereka dapat menjaga lautan kesadaran. Itu terlalu arogan. Mungkinkah mereka mengira mereka cukup beruntung untuk lolos ke urutan ke-7? Sekte Abadi disebutkan dengan syarat yang sama. Akankah, itu adalah Sekte Abadi Yuan Surgawi yang tidak tahan dengan 10.000 kristal peri? Begitu kata ini keluar, semua orang tercengang, dan saya pikir itu bukan tidak mungkin. Lagi pula, lebih dari 10.000 yang abadi bukanlah jumlah yang kecil. Terbagi rata. Itu setara dengan laut kesadaran satu orang untuk mengambil 1.000 kristal peri untuk dilindungi. Harga ini memang tidak murah. Bahkan bisa dikatakan keterlaluan. Tapi kemudian semua orang menyangkal ide ini. Bahkan jika Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak tahan. Tetapi Qin Yichen berani bertaruh bahwa dia bisa menjaga laut kesadaran. Bukan. Ceritanya sampai ke telinga 3 surga terpilih.
dan itu bukan gaya sekte abadi Shen Xiao untuk tidak menghapuskan 3 orang Qin Yichen. Suasana di dalam kasino tegang, dan Qin Yichen memandang Zhou Cai, dan senyumnya berangsur-angsur menyatu, digantikan oleh sentuhan ketidakpedulian. Zhou Fang, jaga anjingmu. Begitu kata ini keluar, staf Zhou Cai tidak dapat langsung menahannya. Nak, siapa yang kamu katakan? Namun, sebagai gantinya, itu hanya mata Qin Yichen yang dingin dan parah. Berapa banyak yang berani meneriakinya, mengandalkan sekte Dewa Xiao Immortal. Kulit harimau ini menggertak orang dengan memamerkan koneksi kuat seseorang. Qin Yichen mengakui bahwa sekte abadi Shen Xiao tidak mampu menyinggung, tetapi itu tidak berarti bahwa para pemain dari beberapa kasino dapat meneriakinya. Selain itu, Xianjing belum siap untuk membayarnya kembali, dan masih peduli untuk menyinggung seminggu lagi. Semua orang masih terkejut dengan kekuatan Qin Yichen, tetapi melihat yang terakhir membuka mulut dan berkata, Zhou Fangzu, saya bertanya untuk terakhir kalinya, 500 makhluk abadi ini, dapatkah Anda bertaruh? Lampu pompa Zhou Cai berangsur-angsur menjadi dingin. Mengenai statusnya, dia juga bisa dianggap sebagai salah satu diaken sekte abadi dengan status lebih tinggi. Kapan dia dituduh menunjuk hidungnya? Meskipun dia dimarahi oleh anak buahnya, sejujurnya, Zhou Cai ingin menutup pintu dan memberi Qin Yichen pelajaran. Pelajaran memanjat keluar dari kasino. Tetapi dia tidak memahami hal ini, atau dia tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Tetapi kemarahan Zhou Cai sulit untuk ditenangkan. Tapi tidak menyangka, Zhou Cai menyapa mata Qin Yichen, dan pada akhirnya, dia sangat marah dan tersenyum. Karena anakmu sangat gagal menghargai kebaikan seseorang, maka aku akan melengkapimu. Taruhan pada diri Anda sendiri untuk menjaga Sea of Consciousness, bukan? Baris. Zhou Cai berkata sambil mencibir. Ya, tentu saja. Karena Tuan Muda Qin sangat percaya diri, bagaimana saya bisa menolak untuk membuka pintu untuk berbisnis? Kemarilah. Bertaruhlah untuk Tuan Muda Qin. Bawahannya terkejut, tetapi di mata Zhou Cai dengan cepat melakukannya, dan Qin Yichen juga membuang 5 kotak kayu yang penuh dengan kristal peri. Setelah Zhou Cai menghitung dengan benar, dia dengan dingin mendengus lagi. Tidak banyak orang yang dapat mengambil 500 sen pada usia ini. Tetapi jika Anda kalah, Anda mungkin kehilangan lebih dari 500 sen ini. Sekarang wajahnya telah robek. Qin Yichen secara alami tidak sopan, maka jangan ganggu pemilik bengkel. Kultivasi Rokin ini telah sampai pada titik ini, tetapi tidak dibeli oleh Xianjing. HMPH, kuharap Tuan Muda Qin bisa setenang dia hari ini. Saat berbicara, slip taruhan sudah diucapkan, dan bawahan mencibir dan menyerahkannya kepada Qin Yichen, yang memeriksa dan menunjukkan lengan baju merah.